Hai netizen, jumpa lagi dengan saya Ko Acing. Ya, kali ini saya ada kedatangan salah satu pemateri yang sudah melanglang buana di dunia marketing, yaitu namanya Bapak Andri Darmawan. Dan kali ini beliau akan sharing beberapa materi terkait yang namanya hypnowriting, kemudian ada hypnoselling, sama yang terakhir itu adalah building team. Nah, para netizen udah nggak sabar ya untuk menunggu atau mengetahui materi yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Darmawan. Yuk lanjut aja kita ke materinya. Hari ini kita kedatangan ya kan Pak Andri. Pak Andri ini ya kan salah satu daripada yang disupportnya unitnya almarhum Pak Teddy dulunya. Beliau tahun 2018 dicomot sama Pak Teddy ya kan almarhum untuk bergabung di unitnya beliau. Nah, terbilang kondisi support daripada Pak Andri tahun 2018 selama kondisi 4 tahun itu menghasilkan hasil yang luar biasa. Ya, bisa dilihat ya kan kantor daripada Aksa gimana. Betul nggak, Man? Betul. Nah, hari ini ya kan, Pak Andri akan memberikan ya kan masukan-masukan ya kan cara yang makan apa berjualan, dan nanti itu harusnya kan 2 hari. Harusnya hari ini dan besok. Nah, tapi masih kurang waktunya sehingga sampai hari Jumat. Karena ada tambahan lagi namanya building team. Nah beliau ini pakarnya. Sebelum bergabung ininya Pak Edi, beliau udah kemana-mana. Jadi kalian cari ilmu sebanyak mungkin. Ya, boleh di-guide ilmunya, tapi orangnya nggak boleh aneh ya. Kenapa? Dia beristri. Thank you Andri. Ya, terima kasih. Boleh minta nomor HP-nya. Oh boleh. Minta nomor telepon boleh. Ada nanti di penutup slide. Thank you Pak Andri. Terima kasih Pak Tano. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Ya, selamat pagi, semangat pagi. Pokoknya marketing harus selalu pagi. Gitu ya. Teman-teman, sebelum kita mulai mungkin kita boleh olahraga otak sebentar. Asik. Olahraga otak sebentar itu nggak perlu berdiri, biasanya sih saya berdiri gitu kalau di audiens ya. Kita nanti mungkin ya aksnya masih wangi gitu ya, responnya masih wangi gitu kan ya. Kita boleh angkat kedua tangan dulu ke atas, boleh? Ya. Oke. Kalau saya bilang tutup dua-duanya berarti dua-duanya ditutup ya. Gampang ya untuk level basic ya. Kita mulai ya. 1 2 3. Buka semuanya, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, stop. Ya, masih ada nggak fokus? Kalau saya bilang sekarang, kanan yang ditutup, kanan ditutup. Begitu juga sebaliknya. Siap? Buka. Kiri, buka, kiri, buka, kanan, buka, kanan, buka, kiri, buka, kanan, buka, kiri, buka, kanan, buka, kanan, kiri, kanan, stop. Banyak yang gak fokus masih karena mungkin sudah sore. Sekarang kita masuk ke level advance. Kalau saya bilang kiri yang ditutup, maka kanan yang ditutup. Kalau saya bilang kanan ditutup, maka kiri yang ditutup. Kita latih koordinasi otak kiri otak kanan ya. Kita harus fokus ya. Kalau marketing kita harus fokus kejar terus gitu kan ya. Kita siap ya? Siap? Kiri, buka, kiri, buka, kanan, buka, kiri, buka, kanan, buka, stop. Sudah ada yang tergeser otaknya? Atau ada yang pindah ke temannya mungkin kali ya? Saya rasa sih semua udah kegeser semua ya sebelum saya datang sini ya. Canda teman-teman. Teman-teman, saya perkenalkan diri kembali ya, nama saya Andri. Ya, panggilannya Bejo gitu kan ya. Bejo itu kan artinya beruntung gitu ya, untung terus. Nah, teman-teman, saya
sedikit cerita tentang diri saya, mungkin tak kenal mungkin tak sayang gitu ya katanya ya. Karena banyak kaum hawa juga di sini kan. Saya lama jadi wartawan selama 7 tahun lebih ya. Dulu di Investor Daily, terakhir di majalah marketing. Mungkin teman-teman pernah lihat logo Top Brand di produk-produk ya. Itu dari kita, majalah marketing. Ya, logo Top Brand. Jualannya dapat gajinya saya dari situ. Ya, Top Brand. Wah. Nah, setelah saya jadi wartawan, saya hijrah langsung kemudian jadi PR, Corporate Communication. Pertama kali saya di Bank Yobi. Ya, setelah Yobi kebakaran saya masuk. Oh ya, kasus Yobi kebakaran zaman dulu ya. Habis Yobi kebakaran, Yobi banjir. Ya, setelah banjir terjadilah kebakaran dan itu di zaman saya. Gitu. Nah, alhamdulillah puji Tuhan, waktu di zaman saya, waktu pas Yobi kebakaran tidak sampai tercium media. Ya, tercium 1-2 sih paling gitu ya. Tidak seperti banjir. Oke, setelah dari Yobi saya ke Great Eastern Life, ya, anaknya OCBC. Kemudian ke Bank Mayora, Local Bank, lalu ke Rifan 2018. Ya, sampai sekarang saya di grup ditarik 2020 kemarin, bulan Juli. Oke, teman-teman. Saya agak grogi ngajar teman-teman sebenarnya ya, sharing. Kenapa? Saya anggap tuh teman-teman sudah lebih berpengalaman dari saya gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita di sini saling melengkapi saja. Apa yang saya tahu ya, mungkin teman-teman belum tahu. Apa yang mungkin tadi teman-teman lebih tahu, silakan koreksi saya, nggak apa-apa. Kita masing-masing saling belajar. Oke? Nah, teman-teman, saya di sini akan membagikan sebuah materi ya yang disebut oleh hypnowriting. Ada yang pernah dengar kata-kata ini? Belum. Hypnowriting, ada yang pernah dengar? Hipnotis dari tulisan. Ya, namanya pasti hipno ya. Menghipnotis dari kata-kata. Ya, dari sebuah tulisan. Teman-teman sering lihat iklan yang menarik ya, ketika naik motor atau ketika jalan tiba-tiba berhenti ya, langsung stop karena penasaran gara-gara ada kata-kata iklan yang menarik, bagus, biasanya itu iklan rokok atau apapun. Sering. Nah, itu salah satu aplikasi dari penggunaan hypnowriting. Nah, ada apa aplikasinya nanti di bidang kita? Pasti ada. Ya. Oke, kita lihat. Nah, hypnowriting itu secara sederhana bisa kita jelaskan adalah sebuah tulisan yang dapat mempengaruhi orang untuk membeli sesuatu yang ditawarkan. Teman-teman sering belanja online di sini? Sering. Kalau misalkan transaksi langsung menuju via WhatsApp, ya, ada beberapa mungkin penjual yang jago kata-katanya sampai kita kayak terhipnotis, terus mengalir, terus sampai akhirnya transfer. Tapi ada juga beberapa penjual yang lain di WhatsApp sama juga, tetapi akhirnya kita kayak tidak tertarik sama sekali tuh. Pernah mengalami ini? Ibu-ibu sering belanja online ya? Nah, mereka ada yang sudah mengaplikasikan hypnowriting dan ada yang belum, masih konvensional. Oke, teman-teman boleh lihat iklan ini dulu sejenak. Ya, saya kurang kelihatan. Beli rumah dapat istri. Oh, bapak-bapak pasti langsung ini ya, langsung stop dulu ya. Beneran nih, gitu kan? Bisa nambah. Beli 3 kalau kayak gitu. Oh, beli 3. Langsung bapak pesan beli 3 ya. Eko 1, beli 1 ya, kirim 1. Kayak kado pak. Masih terus. Ternyata istri yang dimaksud itu bukan istri beneran loh pak. Ya, di sini tuh ada singkatannya tuh. Ada internet, sofa, telepon, refrigerator, sama iPad pak. Jadi ketika kita beli rumah ini, kita akan mendapatkan hadiah langsung. Ya, disingkat jadi istri. Ini ya, salah satunya ya. Kemudian coba perhatikan iklan dari Bank BTN ini. Temukan aset pilihan Anda di rumah murah BTN. Kita tahu bahwa BTN itu menyasar menengah ke bawah. Ya, untuk menawarkan KPR mereka, karena mereka kuatnya adalah untuk kredit kepemilikan rumah, benar ya? Benar. Dan itu di menengah ke bawah segmennya. Apa yang ditekankan dari iklan ini? Mengena nggak kira-kira? Rumah murah. Rumah murah.
Jadi ketika teman-teman membuat suatu broadcast dalam bentuk WhatsApp, iklan di Facebook, IG, ataupun sesuaikan konten kalian dengan target market. Ya, baik dari sisi kata-kata, ya, words-nya, ataupun dari sisi tampilan. Oke. Nah, yang ketiga, ini dalam bentuk sedikit storytelling. Halo, ingin penjualan bisnis Anda semakin meningkat? Temukan strategi digital marketing dan channel marketing yang tepat sesuai dengan skala bisnis, budget, dan target Anda. Apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana caranya? Saya sediakan panduan lengkapnya untuk Anda. Download e-booknya. Kira-kira kita akan langsung download enggak? Kenapa di situ bisa langsung download? Ada kata-kata sakti di situ. Di atas. Gratis, betul. Terus? Halo. Bukan halo. Halo tuh nggak masuk itu. Semakin meningkat nggak juga. Itu kata umum. Ya. Temukan. Ya memang enggak ini ya, karena sorry ya, kondisi ruangan. Ya. Temukan strategi digital marketing. Ya. Kalau matikan ininya nggak kelihatan dia kok. Nggak kelihatan ya? Di Sama video aja. Sama aja. kan di record. Satu. Satu. Oke. Oke, siap. Nah, itu ya teman-teman ya. Iya. Ini beberapa contoh ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk menulis sebuah hypnowriting, kita harus perhatikan dasarnya dulu. Dasarnya itu kita singkat sebagai AIDA. Bukan Ida ya, Ida nama orang ya. AIDA. AIDA terdiri dari attention, interest, desire, dan action. Yang pertama kita harus grab adalah supaya orang bisa stop adalah attention-nya dulu. Semakin besar attention, ya, maka kita akan memperbesar juga interest-nya. Jadi attention-nya harus diperbesar dulu, harus diperbanyak. Ya, untuk grab attention gimana nanti kita belajar. Ya, setelah orang lihat tertarik, baru kemudian dia interest. Ada web di situ, ada WhatsApp di situ. Coba hubungin, coba tanya-tanya. Itu yang disebut interest. Setelah tanya-tanya, ya, baru ada keinginan desire. Desire tuh biasanya orang, ya udah Bu, coba dulu atau DP dulu deh kalau di kita. Ya, kalau sudah masuk desire, kalau di kita apalagi kalau sudah DP ya, itu sudah mendekati banget ya untuk closing ya. Kalau sudah desire, barulah pasti masuk ke action. Ya. Jadi proses ini nggak akan pernah bisa dibalik. Ya. Oke, jadi yang Anda harus perhatikan ini adalah idenya dulu. Bagaimana cara menggrab attention orang, kemudian menggiring sampai jadi interest, lalu menjadi desire, dan baru sampai ke action. Oke? Nah, di sini ada dua iklan dari New Era. Lebih tahan lama, tapi iklannya laki-laki dan perempuan. Tahan lama. Tahan lama ya? Iya. Nah, hubungannya apa? Biasanya kan dia hanya iklan boot. Tahan lama kenapa nggak pakai paku, ya kan? Paku diinjak, ya kan? Itu biasa. Tetapi untuk grab attention, dia memakai iklan yang sedikit agak nakal. Ya, ada unsur seksologi di sini. Ya. Ini it's okay. Karena untuk grab attention. Di sini liburan ke Aussie lebih murah dibanding ke Bekasi. Penasaran dong orang ya. Gila lu seriusan? Oh nggak taunya cuman ini iklan internet. Disangka orang iklan untuk jalan-jalan. Ya, karena apa? Untuk grab attention. Jadi kalau Anda broadcast sesuatu, pasang iklan di Facebook, di IG,
untuk rekrutmen, apalagi untuk penawaran produk. Kalau tensionnya nggak dapat, jangan berharap sampai ke tahap interest bisa sampai action. Ini kita ngomong dari sisi iklan ya, bukan dari sisi apa sih namanya, dibilang itu gigih. Banyak orang yang berhasil, Pak, tapi saya berhasil, Pak, karena apa? Karena gigih, Pak. Oh iya, kalau gigih belum masuk strategi ya. Ya kalau gigih ya bisa jadi orang ya udahlah gitu kan, kasihan lah gitu kan. Oh saya salut sama kamu gigih gitu, paling gitu aja kan. Tapi kita nggak bicara strategi. Kalau ini kita bicara strategi. Oke. Nah teman-teman, cara menulis sebuah hypnowriting yang kita harus perhatikan adalah 3 hal. Orang akan terpengaruh pada 3 hal ini. Pertama, adanya testimoni. Oke, saya berhenti dulu atau bisa lanjut? Lanjut. Oke, ada yang testimoni, lalu yang kedua alasannya, why-nya. Why? Kenapa saya harus join di EWF? Kenapa saya harus trading di Local Gold? Saya biasa trading di saham. Saya biasa investasi udah nyaman di properti. Untungnya sudah jelas. Kenapa saya harus coba di Local Gold? Why? Garansi. Pak, di perusahaan berjangka kan nggak boleh dikasih fixed income. Kan garansi nggak harus fixed income. Garansi bisa berupa promo berhadiah, bisa dong. Ya kan? Bisa juga kata-katanya seperti ini. Kalau kita sudah yakin dengan sebuah planning transaksi, ya, dalam 7 hari jika Anda tidak mendapatkan profit, tarik uang Anda kembali. Kalau Anda yakin loh, kalau berani ya, bisa dong. Berani, Pak? Oke. It's okay kan? Karena apa? Orang butuh dikuatkan selain dengan testimoni, butuh juga sebuah garansi. Garansi uang kembali. Ya, garansi 5 tahun atau garansi seumur hidup. Pasti orang akan cepat memutuskannya untuk membeli dengan cepat. Oke teman-teman, nah syarat testimoni ini harus natural, jangan dibuat-buat. Ya, yang kedua harus lebih banyak bicara tentang profit atau keuntungan dan service. Contoh kalau Anda misalkan mengambil testimoni nasabah atau berpura-pura jadi nasabah dan divideokan, Anda harus buat skripnya dulu supaya tidak salah. Lebih banyak ngomonginnya profit dan service. Jangan banyakin ngomongin transaksi saya, EWF-nya gitu ya. Nggak berlaku. Ya, karena orang cuma pengen tahu lu transaksi di EWF dapat profit berapa, bener nggak sih? Udah itu aja. Servisnya gimana? Udah, itu doang. Jangan terlalu panjang. Saya bergabung di EWF sudah 3 tahun, mulai modalnya pertama 500 juta, awal-awal susah, ya kelamaan tidur orang dengernya, gitu ya. Tapi langsung aja ngomong, saya baru bergabung di EWF selama 3 bulan, ya. Awal modal saya itu sekitar 50.000, ya. Kemudian ya terbukti memang planning transaksinya oke. Sekarang saya sudah profit, sudah konsisten sekitar 20-30% per hari. Itu aja. Nah, layanan dari EWF yang saya dapat itu adalah setiap hari memang saya bertanya apapun itu selalu diberikan yang namanya market update dan analisa teknikal yang supaya tepat. Udah gitu aja. Simple. Ya, kalau dibuat video. Oke. Nah, rumus, nah ini yang paling agak jelimet sedikit, tapi nggak susah amat sih. Teman-teman, orang akan masuk ke stepping, melihat apa yang Anda tawarkan, tertarik apa yang Anda tawarkan karena ini. Why-nya. Kenapa saya harus transaksi di Local Gold? Kenapa saya harus memilih EWF? Ya. Fact ini adalah sebenarnya singkatan dari verbal, auditory, dan kinestetis. Maksudnya apa? Ada kata-kata seperti bayangkan, coba lihatlah. Jadi semua itu yang berhubungan dengan panca indera. Rasakanlah. Panca indera bukan? Dengarkanlah. Ya. Jadi yang membuat orang, ya, membawa orang ke dalam suasana yang merasakan panca indera mereka. Nanti kita akan lihat contohnya. Ya, ini ada fact. Ya.
verbal, auditory, dan kinestetis. Kemudian kita bicarakan ada produknya, kemudian ada pleasure. Tahu ya, pleasure ya? Sebuah kesenangan, kenikmatan, kenyamanan. Kalau saya transaksi Loco Gold secara online, waktu saya main gold pun tidak terganggu. Saya bisa kok dapat profit dibandingkan dengan investasi yang sekarang atau dari bisnis saya. Tiba-tiba saya harus cek lagi, ya. Kemudian juga saya harus nunggu lama, laporan keuangan staf saya baru bisa lihat profit saya berapa. Kalau ini enggak, ya. Anda harus bayangkan itu kemudian disederhanakan. Ya, pleasure, kenikmatan orang bertransaksi di kita. Contohnya, mendapat profit berapa, apa saja layanannya, apa saja kenikmatan yang didapat. Kemudian pain. Tahu pain ya? Penderitaan ya. Kalau dia tidak memilih kita sudah kasih tahu nih. Ya, kalau dia tidak memilih kita, apa akibatnya? Contoh, bisnis anti resesi di masa pandemi sudah terbukti menghasilkan peluang profit sekitar 20-30% per minggu atau per hari. Biasanya kita ngomong seperti itu. Ya, kita sudah jelaskan bla bla bla. Kalau Anda tidak bergabung, apa yang akan terjadi? Momennya akan hilang, Anda akan ketinggalan, ya. Karena apa? Menurut data survei, saat ini adalah saat yang tepat untuk masuk ke bisnis online. Nah, Anda harus pakai data biasanya. Ya, untuk menjelaskan tentang pain, penderitaan. Kalau Anda tidak pakai obat oles ini, misalkan oles buat nyamuk lah misalkan gitu ya. Siap-siaplah Anda akan bentol-bentol misalkan seperti itu. Contohnya itu yang paling sederhana ya untuk di retail. Terus kemudian, ini kelebihan ya produk. Lalu ada add value, nanti saya hapus saja. Ada add value, kemudian ada trade. Nilai tambah. Apa sih nilai tambahnya kalau saya transaksi di Loco Gold? Oke, kalau dibandingkan ke saham, kita dua arah kok. Ya, mau naik atau turun kita bisa profit. Kalau saham hanya satu arah. Nah, Anda harus pintar-pintar buat komparasi biasanya untuk menemukan added value, nilai tambah. Oke, baru kemudian trade. Ancaman, ya, ancaman itu sama juga mirip-mirip seperti pain, ya. Oke, kita lihat langsung aja contohnya. Ini saya buat skrip untuk asuransi. Itu tantangan, ancaman. Nanti saya bagi kok ini. Baru bilang sekarang, asem lu. Ya, kena dong ya. Gak apa-apa. Nah, teman-teman, saya coba buat skrip untuk sebuah perusahaan asuransi. Ya, hidup tak ada yang pernah tahu. Ya, ini masuk faktnya ya. Bagaimana perasaan Anda saat melihat? Ya, masuk visualnya kan ya, verbal dan visual, auditory dan kinestetis kan, melihat. Ya. Jadi panca inderanya dulu yang dibangkitkan. Bagaimana perasaan Anda saat melihat orang terkena orang yang Anda kasihi terkena salah satu penyakit kritis? Berapa dana yang sudah Anda persiapkan? Pain-nya. Berikan proteksi terbaik untuk melindungi orang yang Anda cintai dengan asuransi XXX. Ya, saya nggak perlu sebut merek ya. Ini produknya. Ya, kemudian bekerja sama dengan lebih dari 1.000 rumah sakit ternama di seluruh dunia dan memberikan perlindungan terhadap 100 penyakit kritis. Kalau di brosur biasanya saya gedein ini. 100 penyakit kritis dan 1.000 rumah sakit ternamanya. Ini adalah add value. Perbedaan kita, diferensiasi kita dibandingkan dengan asuransi lain. Pastikan hidup Anda tenang bersama orang yang Anda cintai. Jangan menunda rasa sayang Anda. Hubungi kami sekarang. Ini pleasure dan ancaman. Ya, agak paham sampai sini? Paham ya? Kita masuk lagi. Contoh kedua. Bagaimana perasaan Bunda
saat melihat sang buah hati terserang demam, batuk, dan pilek. Oke, hati-hati, itu dapat membuat mood anak menjadi murung dan berdampak pada penurunan prestasi. Ada faknya, ada pain-nya. Jadi itu nggak harus urut ya, tapi itu hanya sebuah formula ya. Bisa Anda bolak-balik terserah. Ya, ada pain-nya. Pastikan anak-anak kita rutin mengkonsumsi Sakatonik ABC. Ada produknya, masuk dong. Untuk daya tahan tubuh yang kuat dan terjaga setiap hari, terutama di saat pandemi. Khusus hari ini, gratis ongkir untuk Bunda yang memesan melalui toko online bintangjuara.com. Jangan sampai buah hati terkena demam, persiapkan Sakatonik ABC sekarang. Ini edit paham sampai di sini? Ya, ini contoh-contoh copywriting ya. Oke. Yang sudah memasukkan unsur tadi ya, formula yang alasan tadi, why-nya. Nah, ini ada beberapa iklan, ya. Oke. Pinjaman bunga rendah dan 0,65% tanpa agunan. Plafon pinjaman hingga 300 juta, proses cepat dan mudah. Syarat minimal, limit kartu kredit 12 juta saja. Wujudkan impian Anda sekarang dengan KTA Standard Chartered. Singkat. Ya. Pak, kalau salah satu dihilangkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetapi jangan banyak-banyak. Ya. Minimal itu harus ada 3-4 unsur. Ya, dalam menulis sebuah reason, why-nya. Ya, 3-4 formula tadi. Ya, kalau semuanya itu oke. Ya, di sini pun nggak semuanya. Oke, terus kemudian ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Gitu ya. Langsung pertama di Indonesia proteksi penyakit kritis. Ya, ini edit value-nya langsung. Ya, baru kemudian ya produknya besarkan. Seperti itu. Ya, kalian bisa kombinasi ini, bisa kreatif. Ya, saya kasih contoh dulu beberapa produk lain dulu ya. Nanti kita masuk ke produknya kita, biar kita paham dulu basicnya. Oke. Nah, masuk ke garansi. Unsur yang terakhir. Contoh-contohnya uang kembali 100%, jaminan uang kembali 2 kali lipat bila tidak ori. Pernah dengar iklan seperti ini? Pernah. Bonus produk tambahan, adanya voucher belanja, gratis voucher belanja, atau gratis servis selama setahun. Nah, ini coba saya buat. Silakan tarik dana Anda bila tak dapat profit selama 7 hari. Bila tidak profit selama 7 hari. Berani nggak kira-kira? Berani. Dan pikirkan garansi-garansi yang lain. Seperti itu. Yang penting tidak menyalahi aturan, ya. Tidak berbau tentang fixed income, paling penting itu. Oke. Nah, ini contoh-contoh. Satu-satunya LED TV yang bergaransi 5 tahun termasuk panel LED. Ya, tetap nyaman, beli Acer 3 tahun garansi. Nah, ini yang nggak kelihatan tapi saya bacain aja. Ruko keberuntungan Anda. Ini dia kasih garansi ruko keberuntungan Anda dari sisi lokasi yang strategis. Kemudian ada edit value-nya tambahan untuk 5 pembeli pertama, bonus mobil New Innova. Ya, sudah ada penyewaan selama 60 bulan. Itu pleasure-nya. Garansi jual kembali 6,2 miliar. Nah, itu bagian dari garansinya. Ya, oke, seperti itu. Kira-kira teman-teman sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan, kita sambil jalan aja. Bingung atau paham? Atau ngantuk? Gak apa-apa, kalau masih ada yang bingung, kira-kira teman-teman silakan ditanyakan saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh. Ini nggak bertentangan dengan undang-undang nih Pak ya? Enggak. Nah ya. Ini adalah sebuah ilmu, Mas. Maksudnya sebuah ilmu komunikasi. Ya, tapi kan saya sudah kasih rambu-rambunya tadi.
ketika kalian buat suatu hypnowriting, yang penting tidak mengandung yang namanya berbau ada fixed income-nya. Intinya kan seperti itu. Kalau di undang-undang tidak boleh membawa hal-hal yang terkait dengan fixed income. Yang penting kita berlindung dari kata-kata peluang. Kalau kita ngomong target, Ya, misalkan target, ya pakai. contohnya gimana, Mas? Misalkan kita pakai, ya bahan tadi kan. Misalkan kita, kondisinya misalkan di masa PPKM ini kita bikin targetnya misalkan 30% target. Salah. Target. Oke. Kalau saya sih melihatnya, tapi sorry ya Mas, saya sebagai memposisikan sebagai orang awam ya. Kalau kata target berarti saya harus ada upaya. Ya, paham ya? Saya ini calon nasabah, tapi saya dikasih yang namanya promosi, dalam bentuk promosi target 30%. Berarti saya harus ada upaya dong. Ya. Harus ada effort di situ. Nah, kalau menurut saya agak kurang menarik, Mas. Kalau dari pakai bahasa target. Ya. Kalau bisa buktikan. Buktikan peluang transaksi kami. Ya. Atau buktikan planning transaksi kami bisa menghasilkan peluang sebesar 30%. Apalagi kalau ditambah lagi dalam waktu titik-titik hari atau minggu. Buktikan. Atau sudah terbukti. Atau langsung terbukti aja. Terbukti. Planning transaksi kami berhasil. Ya. Menghasilkan profit sebesar bla 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 bla. Asal ada datanya. Tapi kebanyakan teman-teman marketing, dia hanya kasih screenshot yang namanya e-trade, bener ya? Itu salah. Kenapa? Kurang menarik. Jadi di mana-mana seperti Mas dan Mbak ini, penampilan itu paling penting dalam sebuah promosi. Packaging is everything. Ya, packaging is everything. Jadi kalau kalian, teman-teman, hanya menampilkan screenshot, kemudian langsung kata-kata, walaupun itu profit kebenaran dan segala macam, akan kurang menarik dibaca orang. Dulu waktu saya di AXA, di Riva, ya saya sempat membawakan kayak hal seperti ini. Ya, packaging is everything. Apa yang dibuat oleh mereka? Profit 100 juta. Angka profit 100 jutanya dibesarkan, di atasnya ada logo Rifan, ada alamatnya, baru kemudian ada screenshot dari menarik kok. Backgroundnya putih. Seperti itu. Kata-katanya ada kadang terbukti. Iklan-iklan milenial. Yes, betul. Kayak gitu. Pak Dri, kita Yes. selama ini kebanyakan ngasihnya ini, misalkan ngasihnya cuma nggak kayak bentuk news ya. Iya. News ke nasabah. Betul. Dan sebagainya. Apakah harus kita bisa ubah? Tadi pernah lihat newsnya kita. Newsnya saya kira di grup kita itu rata-rata sama, kecuali dalam tanda kutip timnya Nurman. Di Rifan pun nggak semuanya itu mau mengaplikasikan apa yang kita ajarkan. Mereka masih banyak yang konvensional juga, ya, kecuali timnya Nurman. Moza juga pakai. Ya, Moza ya sekarang udah mulai pakai, ya udah mulai tobat juga dia, gitu ya. Gitu. Tapi untuk yang tim yang lain, saya katakan masih rada-rada konvensional. Timnya Moza, Susan sekarang juga udah mulai maju ya, udah mulai lebih kreatif, ya, dalam memberikan kalimat promosi, penawaran dan segala macam, ya, itu seperti itu. Nah, kebanyakan, saya sebut brand di grup kita, KPF. Ya, BPF kecuali BPF-nya OPP, bukan kecuali BPF-nya ET, ya. Terus kemudian SGB atau segala macam, itu semua mirip-mirip sama. Selamat pagi Pak Andri, saya sering dapat ya. Selamat pagi Pak Andri, harga emas hari ini mengalami kenaikan bla 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 bla, ya kan? Ya, Anda akan mendapatkan keuntungan sebesar ting 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 ting. Wow, dolar semua.
Ya, seperti itu. Saya kadang-kadang suka koreksi, kalau suka iseng, ya iseng saya muncul. Saya koreksinya begini, Dek, kalau saya balik, saya menawarkan seperti ini, kira-kira Adek tertarik? Jujur deh. Kadang ada yang jawab enggak. Kamu sendiri bisa jawab enggak, kenapa kamu ini lempar ke orang lain yang kamu nggak kenal sama sekali? Ya, seperti itu. Nah, saya akan kasih lihat mungkin sedikit contoh. Salah satu dari timnya Nurman, kadang saya pantau, gitu ya. Saya bilang biarin aja mereka, maksudnya nawarin ke saya atau apa gitu kan? Karena apa? Biar kadang kelihatan bedanya aja. Nah, awal-awal timnya Nurman ini anak baru ya. Ini ya, nih timnya Nurman. Ya, mau lihat fotonya? Bisa. Oh bisa. Wow. Wow. Oh. Ya. Nah, dia nggak langsung nawarin saya untuk pergerakan harga. Ya, di sini nggak ada WhatsApp tentang pergerakan harga, local gold dan segala macam. Dia hanya perkenalkan diri dulu dan perkenalin perusahaannya tempat perusahaannya bekerja. Ya. Dan dia menarik saya, memaksa saya supaya saya Zoom dengan dia. Kalau dia saya nggak mau Zoom, dia nggak akan mau jelasin lebih lanjut. Cara komunikasi. Ya, cara komunikasinya awal-awalnya itu ya memang saya waktu itu udah ditelepon, bla 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 bla, udah dijelasin ya, morning ya, salam kenal dari aku Cika, Jakarta Selatan, Bapak WFH ya. Terus ya, kalau Bapak bisa, aku mau nawarin Bapak memang spot gold Pak. Ya, memang mukaku, terus saya candain kan, Cika dari mana, dari Sukabumi ya, saya bilang gitu kan, saya dikit gitu kan. Ya Pak, pokoknya aku mau ajak Bapak Zoom meeting, boleh nggak? Biar aku jelasinnya lebih enak. Tawarin via WA aja, saya tawarin ya. Ngerinya rancu Pak, enakan lewat Zoom, nanti aku kirim linknya. Dia nggak mau tawarin via WA. Ya, dia maunya Zoom. Oke, aku kirim Bapak video dulu ya. Nah, dia kirim video. Ya, videonya dalam bentuk apa? Video dalam bentuk untuk hanya perkenalan. Ya, PT Rifan Finansindo Berjangka, bla 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 bla. Ini pasti dia buat sendiri. Aksa Power, ya. Oke, percepat aja. Ya, dia jelasin tentang posisinya PT Rifan sebagai perusahaan pialang berjangka. Kemudian di Kementerian Perdagangan ada BBJ, ada KBI, gitu. Ya. Dan Nah, baru jelasin tentang ya produk sedikit, bagaimana dapetin profit dari sign in bell, dia bilang strateginya, ya seperti itu. Sebanyak 1,22 poin dikalikan dengan per 1 poinnya adalah 1 juta rupiah, maka dari tersebut nasabah akan mendapatkan profit sebanyak 1.220.000. Tapi Ya, seperti itu. Dia kirim dulu video promosi, lalu dia kirim, kebetulan waktu itu saya di Rifan kan memang buat buku company profile, ya. Dia langsung kirimkan buku company profile, waktu itu masih ada yang masih Pak Teddy ya, belum diperbarui ya, kayak gitu. Dia kirim ini. Artinya apa? Kesan yang ditimbulkan pertama kali, dia ingin terlihat profesional. Itu dulu. Ya, good impression. Nah, itu dulu. Beda pasti dengan mungkin cabang lain. Ya, gitu. Pasti kalau cabang lain kan selamat pagi, ya Bapak Ibu hari ini bla 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 ya, seperti tadi saya jelasin ya, kayak gitu. Itu perbedaannya. Ya, yang pertama itu harus ada good impression, cara nelfon, termasuk hypnowriting. Kemudian yang kedua, setelah orang yang mau ketemu, excellent presentation. Ya, ini masuk ke hypnoselling yang akan besok kita akan kupas.
Ya, hypnoselling itu berguna pada saat kita presentasi kepada calon nasabah. Yang terakhir adalah closing power. Seperti itu. Nah, good impression biasanya kalau Anda buat iklan, buat hypnowriting, biasanya dimulai dari headline yang menarik dan sulit ditolak. Ini coba contoh aja ya, bukan tiap hari kecuali hari kiamat gitu ya. Lucu gitu kan, tapi orang tahu artinya dibuka terus gitu kan. Kayak gitu, ya. Ya kalau saya tambahin sih di sini ada good education sama ya ini ada hypnowriting-nya. Kayak gitu. Ini good impression dulu. Ya, apalagi kalau kita lihat iklan rokok. Sekarang apa? Main halus. Apa sih maksudnya? Paham teman-teman di sini ya? Saya lupa kasih contoh di sini. Ya, saya pernah kasih buat contoh seperti ini. Terbukti bisnis ini anti resesi di masa pandemi. Baru saya buat yang namanya copywriting. Singkat saja. Seperti itu. Dan itu di Facebook waktu itu banyak yang messenger saya dari berbagai daerah. Saya masuknya waktu itu pertama kali adalah di grupnya Logam Mulia, Antam. Gitu. Nah itu banyak messenger ke saya. Ya, ada bapak-bapak satu, sisanya ibu-ibu. Ya, orang dari Makassar saya kasih ke SGB Makassar. Kalau yang Medan saya kasih waktu itu ke LWF Medan waktu itu. Ya, saya sebar-sebar aja kayak gitu. Ya saya nggak tahu lagi apakah mereka closing atau enggak. Tapi yang jelas mereka sudah kasih nomor kontak via WhatsApp saya. Hanya dari situ aja. Bikin headline yang menarik, tulisannya nggak terlalu panjang, tetapi langsung kena gitu ya. Nah teman-teman, pada saat Anda membuat sebuah tulisan, kontennya itu cukup 1-2 aja. Nggak usah terlalu banyak. Misalkan, apa sih keunggulan transaksi di Lopogot? Wah, range poinnya tuh bisa 1-20 poin. Itunya profitnya itu bisa 2 arah, ya kan? Terus kemudian apalagi, semua dimasukin. Akhirnya apa? Orang akan bingung. Cukup 1-2, maksimal 3 yang mau Anda jual. Kenapa orang harus transaksi di Lopogot? Itu aja. Ya, coba nanti kalian buat. Saya tantang kalian. Nah, contoh buat headline yang sulit ditolak. Karena materi ini nanti saya akan bagikan, kalian boleh baca-baca lagi, nanti saya akan kasih tugas. Besok kalian coba langsung masuk ke WA saya. Ya. Oke, teman-teman, contohnya gini. Ini rumus sederhananya, janji, kita atau Anda, dan cara. Nah, pakai kata-kata yang penasaran. Pertama adalah, frasa pertama adalah ternyata. Pernah dengar iklan seperti ini? Ternyata menjadi langsung dalam 3 hari cukup minum ini. Pernah? Pernah ya? Orang penasaran dong. Ya, pil apa sih? Obat apa sih? Ternyata terbang ke Malaysia bisa murah jika Anda booking di tiket di aplikasi tiket.com misalkan. Ya. Cara baru beli emas untung 2 juta per hari tanpa nunggu emas naik setahun lagi. Ini coba saya buat kita. Ya. Oke. Ini buat headline dulu supaya orang mau masuk lagi, membaca lagi. Ya, pakai kalimat tanya juga bisa. Percayakah Anda hasilkan profit 5 juta per hari itu ternyata itu mudah. Temukan rahasianya di sini. Pakai tanda tanya. Baru kita jelaskan. Saya pasti jelaskan pakai data dulu. Di tahun 2020 harga emas mengalami kenaikan sebesar bla 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 bla. Dari situ saya akan giring pembaca dari umum ke khusus. Paham ya? Dari data umum ke khusus. Harga emas kenaikan bla 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 bla. Dan apakah Anda tahu yang dimaksud dengan investasi emas yang memberikan keuntungan konsisten itu di mana? Ini jawabannya. Lalu saya masuk ke Lopogot. Ya, pas sampai di sini. Oke. Apakah Anda termasuk orang yang bingung putar modal kemana lagi di masa pandemi? Arus kas Anda akan lancar kembali dengan investasi di tempat kami. Yuk cari tahu, hubungi, bla bla bla.
atau bangkitkan ketakutannya. Biasanya sisa kursi tinggal 10, harga segera naik, padahal kursi masih ada 100, kan? Peluang profit 10-20 poin selama 3 hari ini aja. Buktikan dengan strategi BOM, ya buy open market ya, umum ya. Jika Anda tidak ingin kehilangan peluang keuntungan 10-20 juta per hari. Nah, kata-kata seperti ini boleh dong. Kan tidak menjanjikan keuntungan pasti kan? Ada range-nya, ada kata-kata peluang, ada kata sekitarnya. Ini aman di bawah P. Tapi kalau Anda langsung menentukan pasti untung, atau dapatkan profit 20 juta per hari, tuh langsung disorot itu kalau kata Bapak. Ini saya temukan di salah satu Facebook juga, ya. Wujudkan impian Anda dalam 5 hari. Saya tahu apa tujuan dari si orang ini, ya, membuat tulisan ini. Kenapa? Untuk apa coba tujuannya? Mengumpulkan data base. Ya. Setelah dibuat WA group, saya nggak tahu akan diarahkannya kemana. Entah beli sebuah aplikasi, produk, audio yang mungkin yang membangun apa sih, motivasi dan segala macam. Yang penting dia dapat datanya dulu. Wujudkan impian Anda dalam 5 hari. Titik, habis itu mau, langsung di komen. Mau, sekaligus dengan nomor WhatsApp. Ini tujuannya. Bisa kok diaplikasikan pada saat untuk rekrutmen. Saya sarankan teman-teman pakai IG bisnis ya, IG Ads atau Facebook Ads buat rekrutmen, atau coba-coba juga untuk penawaran produk. Itu sangat ampuh. Banyak yang bilang, Pak, saya sudah coba Pak di Facebook, Pak. Facebooknya yang mana yang organik? Ya jangan. Kalau Anda pakai Facebook organik, Anda harus menjadi copywriter yang handal. Ya, harus nyewa. Udahlah, gampang aja. Pakai Facebook Ads, pakai IG Ads. Anda bisa menentukan segmentasi dari umur, jangkauan wilayah, produk Anda apa, udah. Nanti sudah semua tersegmentasi. Jadi orang-orang yang akan masuk ke inbox Anda, yang komen ke Anda, itu orang-orang yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Terfilter ya? Terfilter, Pak. Kayak gitu. Udah banyak kok yang gunakan sebenarnya. Jadi saya kalau ke teman-teman marketing, kalian kan punya uang, punya budget. Ya, keluarkanlah sedikit. Facebook Ad paling berapa? Mulai dari 50.000. Berbayar. Ya, mulai dari 50.000 kok. Kalau mau coba-coba ya coba aja 200.000 dulu atau 100.000. Nggak sewa lapak lah. Nah, nggak sewa lapak, bener. Gitu. Ya. Nah, pakai Hypno Rating, pakainya langsung di Facebook Ad dan IG Ads. Ya, saya jamin pasti nanti. Untuk rekrutmen pun sama. Banyak anak-anak Aksa dan anak-anak di Equity Tower BPF sudah pakai yang namanya IG Ads. Jadi kalau Anda lihat, wah, banyak dapat rekrutmen dari IG, caranya gimana? Bukan IG organik, bukan TikTok organik, lama. Semuanya mereka pakai yang berbayar. Seperti itu. Tetapi berbayar pun harus pakai strategi. Nah, ini strateginya. Gitu. Karena kalau kita udah bayar, memang sih terukur. Wah, yang kita sasar nih bos-bos semua nih, pemain Ferrari atau apapun gitu ya. Tetapi kalau misalkan konten kita nggak menarik, ya sama juga bodoh. Gitu. Paling terjaring cuma 1-2, sayang kan? Seperti itu. Nah, kombinasikan dengan ini. Seperti itu. Kita harus melek digital. Udah harus mulai sekarang. Ya, bukan saya bermaksud ngajak teman-teman udahlah yang konvensional tinggalin, enggak juga. Tapi kita sudah harus melek, sudah harus shifting, sudah harus bergeser. Ya, kenapa kalau kita lihat ya, margin yang besar banyak di cabang-cabang yang diisi oleh kaum milenial. Karena mereka diberi kebebasan. Kalian pasti punya tim, punya staff yang anak milenial. Beri mereka kebebasan sekreatif mungkin, tapi ada rules-rulesnya. Seperti itu. Ya, mereka lebih kreatif kok. Mereka lebih tahu kok daripada kita. Serius. Ya, cara buat konten, ajarkan ini, kasih tahu ini, ya mereka nanti akan serap sendiri.
Ya, buat video mungkin video lebih canggih. Ya, buat kata-katanya mungkin lebih canggih daripada saya. Seperti itu. Mereka hanya butuh di pancing aja sedikit. Jangan pernah alergi untuk meminta bantuan mereka. Gitu. Rata-rata biarkan mereka jadi gila ya gila lah, gitu ya. Tapi gila yang ada batasannya ya. Gitu. Karena anak milenial itu nggak suka dibatasin. Itu aja intinya. Nggak suka dibatasin anak-anak milenial. Biarkan mereka berkreasi. Nah itu intinya. Mereka cari database. Oke. Nah ada beberapa tips kata-kata hypnorating. Nanti kalau kalian mau nulis, pakai kata banyak orang, semua orang, ya. Biasanya kalau orang kita membaca sebuah kalimat iklan, banyak orang sudah membuktikan. Hampir semua orang memakai ini. Kita seolah-olah tuh hanyut ya, bahwa kita digiring untuk percaya. Oh semua orang sudah pakai lo. Oh banyak orang sudah pakai lo. Sadar nggak pernah baca iklan seperti itu? Pernah ya? Banyak orang, hampir semua orang ya. Dan pakai jika ya. Jika Anda mendapatkan, bagaimana perasaan Anda jika Anda mendapat profit 100 juta per hari hanya diam di rumah? Atau nggak usah jangan 100 juta lah, 1 juta per hari hanya cukup duduk diam di rumah. Bagaimana caranya? Bikin orang penasaran. Itu intinya. Jangan dijelaskan dulu. Ya. Jangan langsung buka baju. Foreplay dulu. Foreplay dulu. Ya, sorry agak sedikit ya. Terus pakai kata ternyata. Tadi udah dijelasin contohnya. Ternyata hasilkan 10 juta per hari itu mudah, nggak percaya? Nah, jelasin. Buktikan atau terbukti, kata-kata pastikan, ampuh. Minum obat ini terbukti ampuh, sakit mah langsung hilang dalam 3 hari. Orang yang biasa sakit mah pasti cari ini dong. Iya. Pasti nyoba. Kalau sesuai dengan target marketnya. Ya. Ada banyak teman-teman marketing begini curhat ke saya. Pak, saya udah coba praktekin nih Pak. Saya udah buat copywriting Pak. Kan menurut Bapak juga bagus Pak. Kok nggak berhasil ya? Oke, kita telisik lagi. Kita profiling lagi. Databasemu seperti apa? Ternyata setelah di profiling database dia itu tidak sesuai dengan harapan. Ada yang bilang Pak, tapi dia bawa Fortuner Pak. Ternyata yang dibawa Fortunernya itu Fortuner bosnya. Dia cuma ajudan. Oleh karena itu kamu ketika mengolah database harus deep, harus dalam. Jangan cuma percaya, wah Pak kayaknya dia punya usaha ini loh Pak. Dia bawa mobil kok Pak tiap hari Pak. Jangan cuma kelihatannya, kayaknya, tetapi faktanya. Percuma kita buat yang namanya konten, nawarin 1 juta per hari, tetapi ujung-ujungnya pasti kan kita nawarinnya invest berapa dek? Ya minimal 100 juta Pak. Kalau nggak sesuai target market, ya boncos lah. Nggak mungkin mau. Percuma. Dia minat sih, tapi nggak ada duitnya. Banyak yang seperti itu ya? Banyak. Jadi olah dulu database-nya, harus deep dulu profilingnya. Jangan sampai salah sasaran. Maka tadi saya sarankan pakai Facebook Ads, IG Ads, kayak gitu. Ya, supaya kita nggak banyak salah sasaran. Gitu. Terus kalau cari database juga jangan sampai database dari teman-teman kartu kredit. Itu random. Tapi kalau teman-teman yang kerjanya di priority banking, oke. Marketing Mercedes-Benz, oke. Jadi kita harus segmentasi juga. Harus pilih-pilih. Pak, saya punya teman di bank, Pak. Banyak Pak database-nya, Pak. Kerjanya di mana? Ya, tapi dia jadi ini, Pak. Marketing di kredit UKM. UKM-nya skala berapa? Ya, per bulan paling profitnya sekitar 10-20 juta, Pak. Ya, itu omset bukan profit. Paling bersihnya paling cuma 8 juta, Bro. Ya, nggak masuk. Jadi jangan terlalu pede dengan database yang kita miliki. Harus di profiling secara deep. Itu dulu. Kalau Anda sudah benar-benar menemukan, Anda create ini, saya jamin pasti jos.
Jadi jangan kepedean dulu. Oke. Nah, syarat sebuah hypnowriting yang baik, ya, tulisan iklan itu harus membangun sebuah kepercayaan. Maka biasa pakai data. Data itu nggak harus susah-susah. Pak, gimana cari datanya, Pak? Pakai berita, boleh dong. Saya pernah lihat Mas Naim dulu pakai berita gitu ya, itu bagus kok. Ya, untuk pembuktian kan bukan kita yang ngomong, dari CNBC misalkan, dari Detik. Harga emas diam-diam bakal meroket, siap-siap beli. Bukan kita yang ngomong dong, berita kan? Atau kalau kalian punya data, riset, bagus, lebih bagus lagi. Ya, manfaatkan prinsip kelangkaan. Hanya hari ini aja Pak promonya Pak. Ya, Pak, Bapak adalah nasabah yang ke-7. Ya, ini emas LM ini Pak, yang 5 gram hanya untuk 10. Ya, yang 6 nasabah itu rata-rata sudah dibagi rata dan semua sudah ngambil. Ya, Ibu atau Bapak atau Ibu nggak sayang nih. Gitu. Karena promonya cuma hari ini dan besok. Selain itu, momennya juga hanya hari ini dan besok, Bu. Coba kalau kita lihat, Bu, dari sisi grafik. Ya, sekarang itu ada momen di Bali, Bu. Biasanya itu harga emas mengalami kenaikan sampai 20 poin. Ini buktinya, Bu, historinya. Kalau kita misalkan lewat dari momen ini, dari hari ini, ya pasti kita sudah kehilangan, Bu. Kita akan mulai dari buat lagi. Boleh dong seperti itu. Saya izin angkat telepon dulu bentar dari pusat. Oke. Nah, tadi ada kelangkaan. Orang itu biasanya tuh berlomba-lomba. Ya, kalau sesuatu yang langka gitu kan, sesuatu yang terbatas, hanya hari ini, ya, tiket akan habis, padahal tiketnya masih banyak gitu ya. Seperti itu. Dapatkan stok hanya hari ini, misalkan seperti itu. Atau limited edition. Seperti itu. Nah, saya ceritakan kenapa, teman-teman tahu nggak? Kenapa handphone Samsung bisa sukses di sini? Dulu kan kita kenal Samsung itu kan dengan home appliance-nya ya. Kulkas, AC, ya kan? TV. Terus kenapa tiba-tiba dia masukin handphonenya, ponsel pintarnya dan bisa sukses? Kira-kira apa yang membuat? WhatsApp. Hah? Apa strategi apa? Strategi scarcity. Kelangkaan. Saya dulu kenal dengan direkturnya marketing Samsung, Pak Eka Anwar, yang kebetulan dia membesut handphone Samsung sampai sukses sekarang. Ya, apa yang dilakukan? Ketika Samsung ingin masukin handphone ke Indonesia, waktu itu sudah ada LG ya. Betul ya, LG dulu lebih dulu ya. LG, monitor, ya, apapun merek Cina juga kan ya, begitu. Tapi yang saingan yang paling kental itu adalah dengan LG kan, Samsung ya. LG sudah duluan dengan handphone Android juga waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Samsung? Waktu itu dia memakai yang namanya influencer di Kaskus. Jadi dia sewa orang-orang di Kaskus, orang-orang influencer, ya disebutnya gadget freak, untuk ya menghangatkan suasana yang ada di forum tersebut. Oh, Samsung mau ngeluarin handphone, konon katanya bisa ini bla 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 bla, canggih loh bla 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 bla. Itu hasil sendiri tuh, pada orang-orang sewaan Samsung sendiri. Itu di Kaskus. Setelah di Kaskus dia masuk ke forum lain. Dulu kan zamannya forum ya, forum dari forum. Setelah itu, setelah orang makin penasaran, baru dia undang media. Dibuatlah berita besar-besaran. Dan apa yang terjadi? Message-nya adalah limited edition. Bahwa Samsung hanya akan menjual terbatas hanya mungkin waktu itu kalau nggak salah 800 sampai 1000 ponsel saja. Bayangkan seluruh Indonesia hanya mendapatkan jatah 1000 handphone. Gimana orang nggak semakin ini ya, greget ya, seperti itu. Terus kemudian dipasang billboard di setiap pintu tol. Jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan handphone Samsung dengan kecanggihan bla bla bla. Seperti itu. Orang semakin penasaran. Sampai dulu ngantri kan di Pacific Place waktu itu kalau nggak salah. Ada dulu launching Samsung apa gitu kan ya. Sampai antri panjang gitu ya. Seperti itu. Nah, dia memakai ini. Kalian pun sama. Coba pikirkan,
hal-hal apa kira-kira yang membuat orang segera take to action? Ya, untuk segera regol, untuk segera transaksi, apapun itu. Ya, dalam bentuk promo, momen, apapun itu. Kalian yang lebih tahu. Dari sisi product knowledge. Gitu. Ya, saya hanya coba kasih clue-nya aja. Yang ketiga, antisipasi keberatan atau kekhawatiran. Ya, teman-teman, kebanyakan teman-teman marketing yang ada di luar sana, saya nggak bilang level kalian ya, tetapi staff kalian banyak yang tidak siap. Ketika jangankan ditanya pada saat ketemu, pada saat di WhatsApp aja, tadi saya barusan dapat dari anak BPF BPF Pekanbaru. Pak, dia kasih video tentang berita BPF yang jelek. Saya bingung Pak, mati kutu untuk menjawabnya. Padahal kalau dia mau mencari di YouTube itu ada klarifikasinya. Jadi dulu BPF ya pernah dihantam isu soal yang karyawan. Ya, ex karyawan BPF tidak digaji. Itu rame di YouTube karena masuk tagar TV. Saya yang bantu klarifikasi waktu itu. Ya, saya panggil orang tagar TV-nya, kita klarifikasi dan itu ditayangkan lagi di YouTube. Nah, sayangnya saya nggak tahu kenapa leader-leadernya termasuk mungkin kacapnya dalam tanda kutip tidak menyampaikan ini kepada langsung ke bawahannya, jajaran bawahannya. Klarifikasi ini supaya apa? Mereka punya cara menjawabnya, bahan untuk menjawab. Seperti itu. Nah, teman-teman, banyak teman-teman kita yang di luar sana ketika APP harusnya itu bisa langsung closing hari itu juga atau 2-3 kali ketemu langsung closing. Kenapa? Nggak closing? Karena mereka bingung jawabnya. Oke, kamu nawarin sekian. Bisa nggak saya nanti kamu tanda tangan? Kalau misalkan saya nggak profit, kamu saya tuntut. Dia langsung bingung. Satu pertanyaan, baru satu. Yang kedua, maaf deh, kalau dia agama saya ini haram deh. Ya, ini sorry deh. Saya mungkin minat, tapi saya udah nggak main lagi kayak gitu. Itu dua. Yang ketiga, aduh dek, saya tuh biasa main properti, udah enak-enak lah sekarang, atau di saham. Ya, kamu tawarin seperti ini, saya baru lagi nanti belajar, saya takut lah. Itu tiga. Teman-teman, boleh nggak nanti bantu staffnya bikin potensial question, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon nasabah maupun nasabah existing dan jawabnya seperti apa. Dan itu akan menjadi panduan teman-teman kita ketika mereka melakukan APP. Termasuk yang temanin mereka itu WPB. Banyak yang gagal. Ya, entah dari level apapun. Seperti itu. Kalau Anda bisa menjawab setiap pertanyaan dengan cara profesional dan baik, saya yakin orang akan semakin trust. Itu aja kok. Ya. Kan seni menjual adalah seni meyakinkan orang. Itu aja kan. Benar ya? Itu. Mentransfer keyakinan. Nah, kadang juga banyak teman marketing sebenarnya nggak yakin loh. Boleh cek deh nanti ke staffnya. Uji aja product knowledge ya dan hal-hal lainnya. Kira-kira mereka benar-benar paham nggak? Ya. Banyak yang nggak paham loh teman-teman. Kenapa? Mereka merasa di sini cuma ya udah, gue datang ya dapat syukur, nggak dapat syukur nasabah. Gitu aja. Jadi ya betul. Jadi kalau dari dalam diri mereka sendiri nggak yakin di perusahaan ini dan produk ini, bagaimana mereka bisa mentransfer itu kepada orang lain? Itu basic. Itu dulu. Jadi buatlah diri mereka itu masing-masing yakin dulu, fanatik. Dengan perusahaan ini, dengan produk ini. Harus fanatik. Saya bilang kepada teman-teman marketing, hey, kamu jual produk ini banyak membantu orang, terutama di masa pandemi. Kenapa? Banyak orang sekarang bisnis lagi susah, benar kan? Hanya di bisnis ini orang masih bisa mengalami profit. Terbukti loh. Jadi ketika kamu menawarkan ini, sebenarnya kamu juga dalam misi sosial. Membantu banyak orang. Supaya keluar dari permasalahan mereka, krisis ekonominya mereka. Kita nggak pernah tahu kan, jangan-jangan si bapak ini lagi pusing.
mikirin arus kas buat bayar gaji karyawannya, ya, buat putar modal. Ada si duit tapi dia bingung putar modalnya. Nah, kamu datang kasih solusi, yakinkan mereka. Jadi kamu bantu banyak orang. Bukan tarik keuntungan, bukan. Mindsetnya harus benar dulu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian buat pola pikir ya. Nah, besok di hypnoselling kita akan belajar strategi yang namanya Yes 8 Set. Pernah dengar gak? Jadi ada satu buah penelitian di Harvard University. Ya, ada mahasiswa psikologi, dia mengumpulkan para top sales, termasuk ada salah satunya top broker. Ada yang dari perusahaan otomotif, ada yang dari perusahaan properti dan sebagainya, termasuk dari pialang. Mereka hanya ingin tahu apa sih rahasia yang membuat mereka menjadi seorang top sales. Ternyata ditemukan satu formula, yaitu mereka sama-sama memiliki skill Yes 8 kali atau Yes 8 set dalam bukunya itu. Yaitu mereka mampu membuat orang mengatakan ya atau mengangguk-ngangguk atau berkata oke sebanyak minimal 8 kali. Oke Pak, benar ya Pak ya, sekarang ini kan lagi pandemi, bisnis sedang susah. Iya memang benar, udah dapat satu. Jadi nggak perlu muluk-muluk sebenarnya, dari umum dulu. Oke Pak, Bapak sekarang ini biasanya mengalami kerugian berapa sih Pak? Gitu kan, dari usaha. Kalau yang saya baca sih Pak, kerugian rata-rata pengusaha itu 30-50%. Apakah Bapak mengalami juga? Iya sih, udah dapat Yes 2. Sampai masuk ke produk. Pak, dari yang saya jelaskan sekarang, dari yang saya jelaskan tadi tentang planning transaksi, ya, kayaknya Bapak sudah mulai paham. Benar ya Pak ya? Pasti dia ngangguk. Oke, sudah mulai paham. Dapat Yes 3. Ya, kalian kalau itu boleh rekam nanti. Sampai sebanyak 8 kali. Biasanya yang ke-8 kita langsung tutup dengan closing, mungkin dengan regol ataupun DP. Ya, itu pasti dari DP. Oke. Itu harus memang perlu latihan. Latihan. Seperti itu. Oke, besok kita akan belajar itu. Lalu arahkan pikiran dengan asosiasi. Biasanya orang itu nggak mau didikte, benar ya? Nasabah orang itu nggak pernah mau didikte. Walaupun mereka nggak tahu, anggaplah mereka itu udah paling tahu lah. Gitu. Jangan pernah mengajari nasabah. Yang benar adalah banyak bertanya kepada nasabah. Nah, ini hati-hati. Jangan pernah banyak mengajari nasabah. Yang paling benar adalah banyak bertanya kepada nasabah. Oke, karena kita harus menurunkan ego. Biasanya gini, kalau asosiasi contohnya, sama Pak seperti Anda berinvestasi pada logam mulia, hanya bedanya titik-titik. Melakukan komparasi, perbandingan. Nah, terus selanjutnya terakhir, berfokus pada apa yang orang dapatkan. Langsung aja ke manfaatnya. Pak, sama kok Pak seperti saham, hanya pada perdagangan local gold, bedanya transaksi itu bisa dua arah. Jadi Bapak bisa dapat profit dari dua arah. Kalau di saham kan hanya satu arah, Pak. Ya. Nah, terakhir, ya, tulisan bukanlah segalanya, tapi Anda akan kehilangan banyak hal karena sebuah tulisan. Hati-hati dengan hoax. Oke, sampai di sini pertanyaan. Silakan teman-teman, sebelum nanti saya akan kasih tugas, tapi nggak dikumpulinnya sekarang, ya, besok pun nggak apa-apa, harus masuk langsung ke WhatsApp saya nanti, gitu, ya. Biar salah satu trik supaya dapat WhatsApp kita. Dapatin database. Benar kan? Iya dong. Saya kalau di Facebook begitu karena saya buat. Saya juga melakukannya soalnya. Iya. Puasa. Tapi enggak kok, ini beneran saya. Memang ditugaskan Pak Hartono buat ini kok. Tenang. Saya nggak macam-macam. Oh enggak. Cukup 2 macam 3 macam. Silakan teman-teman. 0882 1976
3003. Ya. 0882 1976 3003. Itu nomor WhatsApp saya. Ya. Nah, sekarang saya persilakan teman-teman untuk bertanya. Jangan takut bertanya dan jangan bingung. Kalau Anda bingung harus bertanya justru. Kalau sekarang Fadli, misalnya mau bikin satu konten iklan itu pakai aplikasi apa? Kalau aplikasi sih tergantung konten iklannya dalam bentuk apa dulu Mas? Bergerak Ya, atau statis, video atau kalau bergerak kan banyak, ada video maker contohnya seperti itu. Ya, yang aplikasi-aplikasi itu bisa seperti itu. Itu banyak sih Mas sebenarnya kalau kita lihat di iOS atau Google Play gitu kan. Sorry, Apple Store gitu kan. Apple Store atau di Google Store itu banyak sebenarnya. Gitu. Atau di googling aja gitu kan. Aplikasi video, cara buat video paling mudah di smartphone. Itu keluar semua tuh di jalantikus.com biasanya tuh. Kalau saya cari-cari info kayak gitu, jalantikus.com kayak gitu. Itu banyak sih Mas. Tapi yang penting sebenarnya, apalagi di sini kan ada tim content creator. Ya bisa lah minta tolong kayak gitu kan, hal kayak gitu. Atau nanti staffnya, pasti salah satu staff kalian tuh banyak kok yang pintar untuk bikin seperti itu. kan ada tim konten di sini. Ya. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan dari aplikasinya Mas, tetapi kontennya. Anda ingin menyampaikan apa dengan cara bagaimana? Itu. Jadi kalau aplikasi itu bebas, bisa apapun. Ya. Tapi kalau cara menyampaikannya itu biasa-biasa saja, B aja, atau terlalu banyak message, orang jadi bingung, mungkin tampilan menarik tapi jadi message saking banyaknya jadi bingung, ya, nggak akan dapat attention. Ya, karena mungkin ini teman-teman juga mungkin sepakat dengan saya. Ya di sini jujur aja masih inilah apa namanya konvensional, dan kita masih sangat terikat dengan aturan lain yang kita nggak boleh ada iklan lah dan ini semua. Jadi ini memang satu tahap yang baru buat kita, buat rekan-rekan manajer di sini yang masih usianya milenial mungkin ya udah update ya. Tapi buat kita ini yang udah ini ya perlu belajar dari awal. Jadi oke, kamu cari tahu mungkin kalau pembuatan iklan yang kondisi yang update sekarang ini kira-kira materinya apakah dari awal, maksudnya kayak kita appointment kan, kalau kita appointment tuh apakah dari awal sampai akhir kita bikin satu konten atau gimana? Oke, intinya kan menarik ya customer. Hypnorating itu sebenarnya digunakan hanya untuk opening. Ya, tadi kan ada konsep AIDA, ya, sampai dia action, ya gitu kan. Sampai dia action sebenarnya memang membantu juga pada saat nanti setelah kita APP, kita tetap pakai hypnorating juga, seperti itu, gitu. Tetapi yang paling utama menentukan sukses atau tidaknya hypnorating adalah ketika kita memberikan sebuah penawaran, produk, apakah mereka baca, lalu kemudian ada respon. Ya, entah respon bertanya, entah respon ingin ketemu, apapun itu. Itu dulu ukuran suksesnya, paling dasar KPI-nya. Kalau Anda belum mendapatkan itu, hypnorating Anda berarti belum berhasil. Itu dulu. Nah, pada saat kita sudah ketemu, ya kita masuk lagi ke hypnorating yang lain. Temanya nanti kontennya pasti beda lagi. Kayak gitu. Ya. Saya selalu menyarankan kepada teman-teman, setelah kita ketemu dengan orang, jangan terlalu membobardir dengan yang namanya produk. Kita alami sendirilah. Ya. Kalau kita sering banget disering-seringin di blast tentang produk atau apapun, lama-lama kan jadi jenuh, ya, jadi annoying, mengganggu, seperti itu. Ya silakan.
Ya, Ya, saya minta satu Pak. silakan Pak. Gini Pak, klasifikasi atau segmentasi daripada beberapa nasabah yang mau kita hunting ini dengan knowledge yang berbeda. Kalau saya lihat dari apa yang dipaparkan oleh Pak Andri ini, relatif orangnya mengenal pertama IT, kedua knowledge-nya mungkin sudah di atas rata-rata atau sedikit profesional, official, whatever. Tapi di sisi kan kita sering juga ketemu yang orang amat sangat konvensional, pegang HP aja kagak ngerti, boro-boro mau trading, lebih banyak duit, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang dengan klasifikasi yang seperti ini, hypnowriting apa yang harus kami lakukan? Oke, dengan Bapak siapa? Saya dengan Adam Malik. Oh, mantan Menlu ya Pak ya? Dulu, Tapi ini dulu. jadi sekarang jadi di dalam Pak. Bapak balik lagi dong Bang. Sorry Pak, bercanda ya. Pak, Ya. selama dia masih bisa mengoperasikan TV, ya siapapun itu, dia pasti akan terkena dengan yang namanya hypnoretic. Bahasa iklan itu sederhana kok Pak. Siapa sih yang nggak mengenal Le Minerale? Apa sih yang terkenal? Pasti dari kita, umur kita sampai umur orang tua pasti tahu. Yang ada manis-manisnya setidaknya walaupun nggak kenal mereknya kan. Itu tuh gue mau beli air yang ada manis-manisnya. Benar ya? Karena dia masuk ke brand image, artinya sama dengan Pepsodent. Kita setiap beli pasta, kita pasti tanyanya ada Pepsodent nggak? Oh, iya. Meskipun yang dikasih busanya bukan Pepsodent, Ya. karena dia udah masuk ke level brand image. Nah, kalau kita bicara Pepsodent, Aqua, itu kalau kita di marketing kita sebut brand equity-nya sudah kuat. Sebenarnya kayak gini sudah Pak. Ya, ekuitas mereknya sudah kuat. Ya. Nah, dia punya brand aset itu sudah jauh melampaui mungkin triliunan kali ya kalau dijual. Ya, tapi itu karena sudah lama. Betul. Tapi kalau kita bicara beberapa brand yang baru, ya seperti mungkin Le Minerale, lalu kemudian mungkin Gilus, kopi Gilus dan segala macam. Ini termasuk hal-hal yang baru tetapi mampu menggrab pikiran orang. Nah, Bapak jangan khawatir, ya. Tadi saya dapat clue-nya, pegang handphone pun nggak ngerti. Artinya apa? Kita jangan pakai hypnowriting untuk di broadcast. Tapi kadang orang-orang itu mungkin kalaupun nggak pakai nggak pakai handphone, tetapi dia mungkin kadang suka ditunjukin sama anaknya. Ya. Kan segmennya walaupun itu yang nanti yang masuk bapaknya, tapi kalau yang terpapar itu anaknya, bisa juga dong. Iya, ada side effect. Ada side effect. Biasa kan gitu kan kalau di daerah ya. Gitu. Pak, ini ada peluang investasi bagus deh, Pak. Ya. Ada peluang investasi bagus kan? Apa sih? Nah, kita kalau sudah buat yang namanya sebuah konten yang menarik, begitu dia lihat, walaupun dia tidak bisa mengoperasikan handphone, tetapi dia pasti paham. Yang penting orang paham dulu apa yang kita sampaikan. Dari sebuah kalimat promosi iklan, anaknya tertarik, bapaknya tertarik, pasti dia akan langsung call. Seperti itu. Itu bisa jadi. Atau ada kemungkinan yang terakhir. Dia nggak pegang handphone, Pak. Handphone itu handphone 3310, Nokia jadul. Ya, yang layarnya masih hijau, ya kan? Banyak dong yang gitu kan? Gitu kan? Tapi duitnya banyak, Pak. Ya sudah, nggak usah pakai hypnoreting. Besok kan kita belajar hypnoselling. Sama bon. Besok kan kita belajar hypnoselling. Artinya apa? Orang tersebut berarti hanya bisa di-closingkan pada saat kita ketemu. Ya, tetapi menurut saya, mohon maaf ya Pak, mungkin bisa dikoreksi. Buat saya sekarang ini pengguna data seluler sudah di atas 150 juta. Ya, terus kemudian menggunakan ponsel pintar sudah di atas 80%-nya, maka sesuatu hal yang agak kecil banget ya untuk orang yang tidak memegang sebuah handphone Android.
Itu sih Pak. Siap. Ya. Thank you, Pak. Oke, sama-sama Pak. Thank you. Itu. Nah, teman-teman, terkait dengan konvensional, sorry, umur boleh tua, tapi jiwa harus muda kan? Iya dong, gitu kan? Teman-teman, kan nggak harus Anda yang melakukan. Anda kan sudah level manager. Ya, saya juga kalau buat konten suruh staff saya kok. Karena mungkin gini Pak Andri. Jadi sebelumnya itu sebelum yang namanya kita karena yang namanya ini ya teknologi yang sudah besar banget ini ya, kita pernah terbentur dengan perihal teguran dari Kemendak ya, perihal keuangan. Kemudian kemarin juga kita ada di warning dari Bapepti ya kan, mengiklankan perjanjian profit segala macam ya, itulah yang mungkin tadi berkaitan sama habis dipertanyakan ya kan, yang bagaimana sih segmennya ini yang kira-kiranya itu nggak cross sama mereka. Yes. Cuma terakhir waktu kita BP4 sama Bapepti ya kan, ya dapat kesimpulan bahwa ya akhirnya saat ini pun ya yang penting tidak ada yang namanya iming-iming fix dan segala macam, hajar aja sudah. Betul ya kan? Khususnya ya benar sekali sih, kita ya benar-benar perlu harus melek teknologi lah dan informasi. Ya seperti itu. Yang pertama adalah memang melek teknologi, ya. Yang kedua adalah melek konten. Ya, percuma kalau kita pintar menggunakan teknologi, tetapi kita tidak bisa membuat konten yang bagus, teknologi ini tidak akan useful buat kita, nggak akan berguna apa-apa buat kita, terutama untuk mendukung pekerjaan kita. Ya, nah, saya setuju Mas Taim, memang kita harus berhati-hati di industri ini. Makanya sebenarnya simple kok cluenya. Jangan pernah memberikan janji fixed income, udah itu aja kok. Pasti profit, terus kemudian untung 2 juta per hari, nggak ada kata-kata peluang, nggak ada range, nggak ada sekitar estimasi. Terus kemudian kalau mau lebih aman lagi, sampaikan tentang manajemen resiko. Masukkan itu di dalam kalimat copywritingnya. Ya. Apakah Anda sering mengalami loss dalam transaksi? Bisa jadi manajemen resiko Anda belum benar. Yuk simak tipsnya bersama kami. Ya, kita bisa menekan resiko sampai 80% atau 90%. Boleh dong? Boleh. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita gali. Hal seperti ini. Teman-teman, mungkin ini sesuatu hal yang baru buat teman-teman. Jadi teman-teman masih agak meraba-raba, it's okay. Tetapi kita tidak akan pernah bisa kalau kita tidak pernah memulai. Ya. Coba mulai dari hal sederhana, tidak ada benar atau salah, yang penting kita mulai saja. Ada sedikit saya sharing pengalaman, ya pengalaman. Jadi Aksa itu kan sebenarnya sudah juara atau sudah marginnya sudah bagus itu sejak zamannya Melani, benar nggak? Belum Nurman ya. Betul. Nurman itu anak Melani. Nah jujur waktu saya di Aksa, ini coba cerita ya, bukan saya ada hubungan sama Melani ya, gitu ya. Melani sering ke ruangan saya, kita ngobrol ya, karena memang enak aja diajak ngobrol gitu ya. Pak, Bapak tahu nggak sih, saya itu sebenarnya kan gaptek Pak, katanya, sambil ketawa-tawa gitu kan. Saya boro-boro Pak tahu IG gitu kan, IG aja dibuatin Pak sama anak saya gitu kan. Tapi saya dorong nih Pak, anak-anak saya nih Pak. Pokoknya lu harus dapetin yang namanya rekrutmen dari IG. Gue nggak mau tahu caranya gimana. Itu aja. Ya. Jadi dia membebaskan anak-anaknya, stafnya untuk berkreasi di medsos atau aplikasi. Yang penting dia sampaikan message-nya aja. Kita punya problem ini. Kita masih kekurangan staff segini. Ya. Kira-kira solusi dari kalian apa? Ya, kalian kan pintar di medsos, di IG dan segala macam. Ya, coba dong dibuat. Hanya itu aja perlu. Seperti itu. Ya. Jadi nggak harus kita yang pintar.
Tapi karena kita punya staff, optimalkanlah mereka. Kalau kita kasih kepercayaan ke mereka, mereka pasti mau kok. Begitu. Seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi jangan khawatir. Ada pertanyaan. Silakan, Mas. Memang kalau di tim kita ada sudah menggunakan beberapa media sosial seperti Bagus, IG, FB, LinkedIn. LinkedIn, oke? Nah, ini kan unsur cara menulis hipnoterapi ini kan ada unsur testimoni, alasan sama garansi. Iya. Pertanyaan saya begini, kadang-kadang apakah semua unsur itu kita kombinasi dengan yang sederhana muncul untuk menarik attention atau kita pilih-pilih untuk menarik orang pay attention, kita coba kita pakai testimoni. Begitu orang masuk interest, baru kita mulai sudah tingkatannya kita coba kita masuk ke level yang recent. Makin begitu dia masuk ke desire, supaya cepat action, kita masuk ke garansi. Atau semuanya kita plug di awal. Oke. Kira-kira mana yang efektif? Oke, good question. Pertanyaannya bagus. Pak, dengan Bapak siapa tadi? Chris. Oke, Pak Chris. Kalau cara menulis dengan hypnorating ini, 3 hal ini, ya, kita bisa bilang tritunggal atau apapun ya, ini nggak bisa dipisah. Ya, ini harus ada kalau Anda benar-benar mau nge-grab attention, terutama yang pertama itu kan. Harus ada testimoni, harus ada unsur testimoni, harus ada unsur alasannya kenapa, why-nya. Ya, biasa kalau di bukunya bahasa Inggris itu why-nya. Terus kemudian terakhir adalah kata-kata garansinya. Buat stopping garansinya itu. Ya, seperti itu. Jadi 3 hal ini adalah 3 elemen yang nggak bisa dipisah. Tetapi kalau Anda berbicara mengenai tentang alasan, ya, untuk why-nya, ya, ada beberapa unsur di sini. Ini boleh, tadi saya bilang adalah ini boleh 2 atau 3 itu dihilangkan, it's okay. Yang penting minimal harus mengandung 3 lah. Ada fact-nya pasti, produknya, pleasure-nya, pain-nya. Ya, kalau nggak ada add value atau trade-nya, it's okay. Tapi terserah kalian mengkombinasikan seperti apa. Tapi kalau yang pertama ini harus ada, Pak. Testimoni. Kalau kita bangun sebuah konsep hypnorating, ya. Maksudnya saya itu Pak, kan yang maksud saya itu headline-nya. Oh, headline. Untuk kan supaya orang itu attention-nya full, maka kita headline-nya. Dari untuk headline kan berarti katanya singkat. Yes. Nah, singkat ini unsur mana dari hipnoterapi? Hipnowriting yang kita tonjolkan, apakah itu Sering hipnotis ya? Oke. Sebelum masuk ke gue gitu gue hipnotis. Oke. Ya, kita tanya. testimoni, alasan apa garansi? Maksudnya di headline yang singkat, mama contoh di tengah pandemi ini tanpa turun dari ranjang kita bisa menghasilkan duit. Oh my God! Ini contoh. Oke. Respon. Ya. Contoh. Kira-kira dia ini dalam sebuah headline ini menurut pengalaman Pak Andri, kira-kira mana ya unsur mana yang membuat orang tuh attention-nya banyak? Apakah testimoni, ganti, apakah recent? Saya Pak. Oke, thank you Pak. Jadi gini, saya koreksi sedikit ya. Tergantung headline yang Anda buat. Contohnya, terbukti bisnis ini tetap menguntungkan di masa pandemi. Apa yang mau Anda tonjolkan di situ biasanya? Garansi. Kedua, testimoni. Alasannya belakangan aja. Ya. Ya, garansi dulu atau testimoni dulu, terserah mau dibolak-balik. Iya, ada beberapa nanti Anda buat konten yang entah ada foto orangnya atau cuman quote-nya doang gitu kan. Misalkan, ya saya bersyukur ketemu bisnis ini gitu kan, ternyata memang benar saya ngalamin profit sekitar 20% gitu kan. Bapak Andri misalkan di Matraman atau apa gitu kan, kayak gitu-gitu. Tapi dibuat yang menarik ya testimoninya.
atau dalam bentuk video, itu oke, terserah, gitu kan. Yang kedua baru garansi, yang ketiga ya alasan lah, kayak gitu. Jadi tergantung headline-nya, ya, gitu. Atau tadi cuman ngomong ini dia bisnis anti resesi di masa pandemi, langsung aja bisa juga dibuat ada alasannya. Alasannya berupa apa? Data. Anda pasti tahu di tahun 2020 harga emas mengalami lonjakan yang sangat signifikan sampai menyentuh 2 juta per gram. Banyak orang, tahukah Anda banyak orang kaya mendadak loh dari sini, tapi ternyata bukan jual LM. Nah, loh, apakah itu? Bisa dong. Itu alasan kan? Nah, loh, apakah itu? Ya kan? Seperti itu. Baru kita buat konten berikutnya. Kita kasih data lagi. Itu kita berbicara tentang why. Alasannya. Seperti itu. Kalau Anda mau paling gampang, contek aja untuk iklan di Facebook, untuk iklan di yang ada di Google, apapun itu. Itu aja. Ambil kata-katanya dan sesuaikan dengan nanti kalimat promosi Anda. Saya dulu belajar awal-awal sering begitu. Ya. Sampai di sini menjawab kira-kira Bapak? Ya. Jadi tergantung ya Pak, headline-nya Anda mau giring kemana dulu. Itu. Pakai kata-kata ternyata, terbukti, itu cukup ampuh. Ternyata ini rahasia Bapak siapalah misalkan, atau ternyata ini loh rahasia para pengusaha bisa bertahan di masa pandemi. Landry, Yes. kita kirim satu video testimoni. Iya. Gimana bisa cek itu udah bener yang biasa kita bikin apa? Oh, salah kirim video kita. Waduh. Sudah detik. Waduh, 20 detik kan. Lebih panjang tadi. Futures yang berada di Sangit Sudirman Center. Ini company yang betul-betul terpercaya, aman untuk berinvestasi, apalagi dipegang dengan leader yang profesional. Saya berapa hari bergabung sudah mendapatkan produk yang fantastis dan sehati ini guys. Tapi ini harus diutarakan. Saya tidak mau investasi cocok benar kalian bergabung di video. Oke. Sorry, saya langsung dapat clue-nya. Videonya bagus, kelihatan dari sekilas. Tetapi ingat, syarat orang bikin yang namanya testimoni itu apa? Cuman ada 2. Natural. Kalau kita lihat tadi, ya, dari sisi gestur, ya, kalimat cara ngomong, itu kelihatannya, ya, settingan. Produsernya di depan soalnya. Bisa jadi gini Mas, bisa jadi di rumah makan dia duduk, atau bisa jadi di kantor dia pakai baju kerja atau apapun, kayak gitu. Ya, bisa jadi juga dia lagi ngisi penarikan dana atau apapun. Itu lebih ini ya, lebih meyakinkan. Jadi kita kasih lihat dulu, kita kasih shoot namanya aja, gitu. Bukan nama, sorry, jumlahnya aja, kayak gitu. Namanya tentu kita sembunyiin gitu kan. Ya, jumlahnya aja seperti itu. Dan ada nama, maksudnya form penarikan dana ya, yang kayak gitu. Hari ini Pak Andri izin sebentar, kita boleh minta testimoninya Pak Andri. Oh boleh, ya pas masuk kayak gitu kan. Pak Andri hari ini tarik profit ya Pak ya. Oh iya. Berapa Pak gitu. Ya lumayan, ini sebesar ini gitu kan. Di shoot sebesar 100 juta. Oh gimana Pak caranya Pak? Oh saya kemarin pakai strateginya dari Mas Naim tuh, ya, strategi Tai Chi katanya. Mas Naim kan Tai Chi kan ya. Strategi Tai Chi. Oh strategi Tai Chi Pak, lumayan powerful Pak. Oh, oke kok, gitu kan. Cukup sampai di situ saja. Natural. Ya, ada juga alat buktinya kan. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada alat bukti, cuma ngomong doang pun, it's okay, nggak apa-apa. Tapi suasananya harus kelihatan natural juga. Video yang ada ini kita mau edit, kita perbaiki gimana? Boleh Pak.
Ya, teman-teman, nggak mesti nasabah beneran. Ini saya bukan ngajarin curang ya, tetapi yang namanya marketing kan pasti melakukan trik-trik ya. Sama lah kayak dulu Sumarekon jual rumah, emang yang beli orang luar, bukan kan? Rata-rata orang Sumarekon juga. Ya, laku 700 rumah, 700 unit, pasang iklan di Kompas gede-gede gitu kan. Padahal itu settingan juga gitu kan. Barulah orang benernya baru pada beli. Gitu kan. Sisanya tinggal 10, padahal masih banyak gitu kan. Harus 1000 lagi gitu kan. Kayak gitu. Nah, kita melakukan trik ini ya, it's okay, saya bilang sih nggak apa-apa gitu ya. Ya carilah staff yang good looking tapi ya atau apa gitu kan, yang komunikasinya juga baik gitu kan. Yang setidaknya tidak dikenal lah. Gitu, tidak dikenal oleh banyak orang. Tapi kalau anda yang muncul ya nggak mungkin lah ya, gitu ya. Bapak Pti langsung comot nanti gitu kan, gitu. Penipuan ini, gitu kan. Kayak gitu kan. Masa BPB jadi nasabah juga gitu kan, aneh. Nah itu oke teman-teman, buat testimoni seperti itu. Kalau anda mau setting, kayak gitu, dibuat senatural mungkin. Dan lebih banyak bicaranya ya profit dan service. Maka tadi saya bilang, sorot langsung profitnya berapa, ada alat buktinya, penarikan dana, terus ngomongin servisnya tadi strategi, tai chi kayak, bom kayak atau apalah, kayak gitu. Udah, that's it, seperti itu doang. Gak usah terlalu banyak bicara, ya silakan Bu. Oke. Kalau begini bisa nggak Pak, gitu ya? Terbukti konsep bom memuaskan. Semudah itu transaksi menggunakan konsep bom hanya dalam waktu singkat. Dan nasabah mendapatkan profit bla 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 bla. Oke, Mbak. 1. Masukan saya adalah buat gambar ini didesain dulu. Ini kebanyakan dilakukan oleh marketing. Langsung di screen capture SG doang. Dikirim. Desain dong. Di atasnya mungkin ada logo EWF, PT EWF, terus ada kata-kata terbukti. Strategi bom berhasil atau menghasilkan cuan sebesar bla 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 bla. Digedein. Ini nggak akan pernah ditegur Bapak Pti, emang ada buktinya kan? Ya kan, kita nggak menjadikan petung pasti, orang ada buktinya kok. Gitu. Seperti itu. Ya? Oke. Ya, kalau waktu itu ya akun demo aja kasih gitu kan. Tambahin aja gitu kan. Gitu. Nah, ini teman-teman. Itu masukan pertama ya Mbak ya. Jadi ada desainnya, terus ada kata-kata tadi, headline-nya dimasukin di atasnya. Ya. Pakai jenis font yang menarik lah. Ya, jangan Calibri atau Times New Roman ya. Jangan. Itu buat ngetik surat gitu kan. Gitu. Ya di banyak lah ya di Word ya. Adik-adik kalian, staff kalian pasti lebih kreatif. Kata-katanya sudah oke menurut saya. Tetapi ini boleh disampaikan setelah Anda menjelaskan tentang profil perusahaan dan produk. Baru kita masuk buktinya dong ini. Jadi harus bercerita ketika menawarkan orang. Ya, betul, hanya follow up. Tapi kebanyakan teman-teman marketing langsung nawarin ini loh. Nggak kenal saya, nggak pernah ketemu saya, entah dapat nomor saya dari mana, tiba-tiba udah langsung kirim. Ya, terbukti konsep bom memuaskan. Bom apa nih gitu kan? Bom apa nih gitu kan? Bom Makassar apa gitu kan? Ngeri gitu kan? Nah, ini yang salah diartikan oleh teman-teman marketing. Dipikirnya dia sudah pede bahwa dengan kata-kata seperti ini sudah cukup mempengaruhi si calon nasabah. Padahal Anda harus membuat yang namanya sedikit storytelling. Gampang kok, perkenalkan diri Anda, ya, kemudian perkenalkan perusahaan Anda, keunggulan produk, kenapa Anda harus transaksi di Loco Gold. Karena sekarang banyak bisnis nggak jalan, bisa jadi seperti itu dong, pakai berita-berita juga. Nah, barulah Anda masuk ke sini, gitu. Ya, kayak giring bebek, pelan-pelan. Ya, baru semua masuk kandang. Gitu.
Oke, bagus Pak. Ya, cuma itu aja masukan saya. Oke, ada lagi teman-teman? Oh ini video lagi ya? Kaget saya pikir Judika. Kirim video aku situ. Hai. Oke, masukan dari saya untuk video ini, satu, teman-teman boleh nggak nanti dilengkapi dengan alat bukti? Alat bukti maksudnya dia kalau sebagai nasabah, ya apakah ya agreement atau mungkin ada logo EWF-nya lah atau apalah seperti itu, atau dia mungkin buka aplikasinya ya kan, di trade-nya atau apalah gitu, mendapatkan profit berapa gitu kan, itu aja yang disorot seperti itu ya, karena itu akan lebih meyakinkan orang gitu kalau ditambahin alat bukti. Ini juga cukup oke sih sebenarnya. Nah, agak natural, lebih natural dari tadi. Oke. Ada lagi teman-teman? Silakan Pak. Bagaimana kita menerapkan teknik ini kepada calon nasabah ataupun mereka yang pernah gagal di bidang ini. Teknik ini bisa untuk semua situasi, Pak. Bapak kalau misalkan saya menghadapi orang yang pernah mengalami loss ya di bidang trading, tadi seperti yang tadi saya sempat contohkan, apakah Anda sering mengalami loss dalam trading? Ya. Mungkin ini jawaban untuk Anda. Ya. Bisa dong kayak gitu kan. Baru saya jelaskan, pernahkah Anda tahu, pernahkah Anda mendengar strategi Tai Chi misalkan? Ada strategi, ternyata di dalam trading ada strategi atau jurus Tai Chi dalam trading untuk meminimalisir resiko kerugian sebesar 80-90%. Tertarik ingin tahu? Nah, bisa juga Pak. Seperti ini. Ketemu bermaka. Buat istilah-istilah. Nah, kalau ketemu kita bahas besok hypnoselling. Ya. Kalau yang ini kita hanya grab orang lewat sebuah konten di media sosial, ya, ataupun media komunikasi yang lain tanpa harus ketemu. Oke, KPI-nya adalah ketika orang membaca konten Anda, dia merespon, ya, nggak cuma read, biasa kan cuma di read atau kasih jempol gitu kan, bagus-bagus cuma itu, kalau nggak di blok gitu kan, ya, setidaknya tidak di blok lah, ya, di read terus, ya, direspon, apalagi sampai mau ditemui, hanya dari konten ini, itu KPI-nya. Berarti hypnorating Anda sudah berhasil. Kayak gitu. Ya, probabilitasnya dari 10 database, ya, biasanya saya ngitung selalu 20%. Ya, dari 10 biasanya 2 yang nyangkut itu sudah bagus. Dari 20 berarti 4 itu nyangkut itu sudah bagus. Ya, 20% aja tahap awal. Untuk orang yang belajar hypnorating dasar. Pak, silakan. Saya mau nanya. Memang kadang-kadang kita di hypnowriting kita betul atur konten. Tapi pengalaman saya banyak orang yang nasabah yang R3 ya Pak. Itu yang masuk itu kadang-kadang karena kirim video doa, video yang nggak ada sangkut pautnya dengan ini, video lucu. Makanya habis itu minta itu gimana maksudnya hubungan antara apakah itu hypnowriting yang saya buat itu nanti begitu ada tambah itu ada korelasi atau hanya karena memang pure video-video ini, sedangkan tulisan yang kita post tadi itu gimana? Oke. Saya tidak masukkan di sini, tetapi ada di materi saya yang lain. Saya sebutnya dengan relationship table. Jadi ketika Anda melakukan follow up, ya, ketika Anda melakukan follow up, saya selalu sampaikan kepada teman-teman marketing, tadi saya sudah kasih clue-nya, jangan bombardir orang dengan produk terus. Orang kan jenuh. Ya, kita memperlakukan mereka itu, nasabah itu sebagai kawan lah.
sebagai teman, nggak perlu ragu untuk mengirimkan video-video lucu tapi yang sopan ya. Takutnya kan ada yang Pak Haji atau apa kan, wah, dia langsung blok kamu kan, astagfirullahaladzim gitu kan, ngeri juga gitu kan. Janganlah. Dia kartun bikini. Iya, gitu kan. Ya kirimlah video-video memang menurut kita lucu, kirim doa, kirim. Kalau saya kadang-kadang suka WA teman-teman marketing, jangan lupa hari ini itu jangan kirim tentang produk pagi ini, tetapi kirim doa sukses. Selamat pagi Pak Andri, semoga sukses hari ini, ya Tuhan memberkati atau apapun terserah lah ya, kayak gitu. Semoga lancar semuanya, gitu. Semoga kita dalam lindungan Tuhan, sehat selalu, gitu aja. Besoknya baru ya boleh kirim lagi, selang-seling. Yang kayak gitu. Yang penting di maintain. Itu aja. Kayak gitu. Tetapi teman-teman, yang paling basic dan paling dasar adalah profiling database secara deep ya, dengan dalam. Jadi jangan sampai Anda maintain orang ini senang-senang aja sih, ngakak-ngakak bareng gitu kan, nongkrong bareng, tapi nggak closing-closing, kagak ada duitnya. Buang-buang waktu, ya kan? Kagak ada duitnya, gitu kan? Buat apa? Gitu. Yang paling dasar adalah profiling database. Itu dulu. Oke. Ada lagi teman-teman? Silakan. Yuk, silakan. Nanti kalian boleh japri ya ke saya, misalkan kalau ada Pak Andri, ini ada case nasabah misalkan seperti ini, kira-kira follow up-nya nanti apa sih, kayak gitu, apa itu is okay, gitu. Saya terbuka sih. Wah, kayak gitu. Silakan teman-teman, sebelum saya kasih tugas. Tugasnya nggak berat kok, tenang aja. Masih terkait ini kok. Kan kalian bisa kasih ke staff kalian juga. Iya, saling menugaskan. Jangan saling bekerja sama dong, Pak. Jangan saling menugaskan. Silakan teman-teman, kalau tidak ada lagi, saya akan kasih tugas kepada kalian. Di sini rata-rata ini ya, VBM, BSM ya, manajer semua ya. Oh, rata-rata VBM ya. Amin ya Allah. Teman-teman tahu nggak? Saya ya nggak lah, belum kasih tahu kan? Ya, benar. Apa bener kok gitu kan? Gitu. Emang saya peramal, emang saya dukun. Kalau bilang emang saya dukun, Pak. Jadi, kalau ditandai tugasnya dia, Pak. Tugasnya dia. Paling banyak. Angel namanya, Pak. Angel ya? Oh. Iya. Oke, saya minta kepada teman-teman, buatlah sebuah kalimat atau konten promosi yang provokatif. Ya, konten promosi yang provokatif. Di bisnis berjangka. Udah, itu aja. Jadi, seperti yang kalian biasa tawarkan, broadcast, sekarang coba kalian ubah sedikit, ya, Yang provokatif, ya, provokasi, berjangka. ya, provokatif. Pokoknya kalau orang baca headline-nya, lalu kemudian baca sedikit kontennya, itu sudah oke. Tertarik. Kalian boleh dibuat itu dalam bentuk ada desainnya sendiri atau dalam bentuk tulisan aja, itu terserah kalian. Karena ini tugas. Gak usah video, tetapi dalam bentuk ya kayak gitu tadi, e-flyer atau brosur itu apa, ya kayak gitu. Itu bisa.
Ya ada staff kalian lah ya. Ada staff kalian juga. Teman-teman kalian bisa bantu staffnya. Oke, dikumpulkannya masuk ke WhatsApp saya itu besok sore kita ketemu lagi kan di sini. Iya, untuk materi hypnoselling. Ini akan berguna pada saat Anda melakukan presentasi kepada nasabah. Oke teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Siap. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah dari saya. Ya, kita ketemu lagi besok. Siap. Siap. Oke. Nah, gimana netizen? Materinya seru bukan? Nah, jadi materi yang disampaikan itu adalah buat bekal para netizen yang bergerak bekerja di bidang marketing, sehingga bisa menambah wawasan dan trik-trik bagaimana cara menjual atau menawarkan produk yang ingin disampaikan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe-nya ya netizen. See you on the next video netizen. Bye-bye.